Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi bersama Pak Guru dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI untuk kelas 3 semester 2 dengan materi ikhlas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ingin menanyakan kabar adik-adik semua di rumah. Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap makan rutin 3 kali sehari. Usahakan makan buah-buahan juga karena saat ini masih musim pandemi corona ya. Jadi jaga baik-baik kesehatannya. Kemudian jangan lupa tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Baik, kali ini materinya adalah ikhlas. Perlu adik-adik ketahui ya. Jadi ikhlas itu artinya tulus dan bersih ya. Kemudian ikhlas itu adalah perilaku atau beramal. Nah, ini penting sekali bahwa ikhlas ya itu merupakan perbuatan. Yang namanya ikhlas, kalau kemudian kita artikan perilaku, berarti bukan di mulut ya, atau bukan perkataan. Saya ikhlas. Nah, misalnya Pak Guru barusan bilang saya ikhlas, itu bukan ikhlas ya, karena ikhlas itu adalah perilaku, bukan perkataan. Nah, yang tadi Bapak katakan itu namanya perkataan ya. Jadi ikhlas itu tercermin dalam perilaku, bukan perkataan. Nah, kemudian jadi ikhlas itu bisa kita artikan ya, perilaku atau amal atau usaha kita yang mana usahanya itu adalah dilakukan dengan tulus dan ikhlas dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak perlu mengharapkan yang lain ya. Apapun selain Allah, bahkan termasuk orang tua, teman kita, mungkin Pak Guru atau Bu Guru juga, itu nggak perlu ya. Begitu. Berikutnya Pak Guru ada video singkat ya. Jadi contoh perilaku yang tidak ikhlas. Coba kita lihat. Dalam bersedekah kita harus ikhlas. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif ikhlas. Ikhlas itu bukan duit saya, tadi duit adek jatuh. Dan membersihkannya dari campuran. Sebagai video pembanding, Pak Guru juga ada video contoh perilaku ikhlas yang wajib kita tiru. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ya, ini ciri-ciri ikhlas. Yang pertama, tidak minta imbalan ya. Jadi kalau kita ikhlas itu tidak pernah mengharap apapun imbalannya. Imbalan itu apa yang kita dapat ya. Jadi kita telah berbuat apa, terus apa yang kita dapatkan. Nah, itu namanya minta imbalan. Itu namanya nggak ikhlas. Jadi dalam berbuat apapun kita harus ikhlas ya. Misalnya adik-adik disuruh nyapu, ngepel ya di rumah. Nah, adik-adik itu mau ngepel atau nyapu itu karena biar supaya dikasih uang jajan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus ikhlas. Nggak perlu ada imbalan atau ingin diberi uang jajan,
terus kemudian adik-adik melakukan sesuatu itu jangan ya, nggak perlu. Orang tua itu pasti ngasih kepada kita kalau kita ikhlas, kemudian tanpa mengharap apapun ya, pasti orang tua kita tahu. Kemudian tidak ria atau sombong. Nah, ini penting sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan tidak ria atau sombong itu misalnya adik-adik itu misalnya habis menolong temennya ya di rumah, misalnya telah terjadi apa. Nah dari situ ya, dari perbuatan menolong adik-adik itu nggak perlu diceritakan kepada orang lain ya. Misalnya nih, saya tadi habis ini nemuin pensilnya, itu akhirnya diceritain. Nah itu bisa mengarah kepada sombong. Kalau udah berbuat baik kemudian sombong, nanti malah tidak ikhlas, yang mana kemudian pahalanya dihapus ya. Jadi akibatnya seperti itu, bisa dihapus pahala yang telah dibuatnya. Rugi kan, udah dapat pahala, udah disayang Allah, diceritain kepada orang lain ya. Misalnya adik-adik tadi ini nemeni tetangga ke sawah gitu, terus bapaknya itu minta tolong, misalnya suruh manggul padi di sawah. Nah kemudian adik-adik mau manggulnya, bantu. Nah terus kemudian diceritain kepada ayahnya ya, atau orang tuanya di rumah, tadi ini bantuin bapaknya fulan gitu. Nah itu nggak boleh diceritakan ya, nanti khawatirnya kalau diceritakan itu sombong. Kalau sombong nanti udah capek-capek manggul, nggak dapat pahala, nggak dinilai sama Allah, itu kan rugi. Kemudian tidak kecewa, tidak pernah merasa kecewa. Jadi adik-adik setelah melakukan perbuatan yang baik ya, kemudian tidak pernah kecewa. Misalnya adik-adik itu disuruh bu guru ke sekolah, kemudian suruh ngepel ya. Nah itu ketika kemudian misalnya 1 jam belum selesai ya, adik-adik itu nggak perlu kecewa ya. Aduh kok capek banget, kalau bahasa Sundanya itu kok abi leles pisan gitu. Nah itu nggak boleh seperti itu ya, kecewa itu namanya. Kalau kecewa nanti juga tidak jadi disayang Allah dan kemudian pahalanya hilang, itu jangan seperti itu ya. Jadi harus senang ya ketika kita melakukan sesuatu, tidak boleh pernah merasakan kecewa. Kalau ada kecewa itu namanya tidak ikhlas ya. Kemudian tidak membeda-bedakan ya, seperti video sebelumnya bahwa kita dalam beramal atau misalnya bersedekah tidak membeda-bedakan. Ini di uang saku adik-adik itu ada 1.000 sama 2.000. Nah terus mau sedekah, mau ngasih uang ke temennya yang nggak punya uang, itu nggak perlu milih-milih ini yang 1.000 atau 2.000. Pokoknya yang diambil yang pertama, misalnya yang diambil pertama itu uang yang 2.000, ya udah kasih aja, nggak usah pertama itu ternyata tahu 2.000 akhirnya ngambil yang 1.000. Nah itu membeda-bedakan namanya ya. Jadi nggak boleh seperti itu, karena itu namanya tidak ikhlas, perbuatan tidak ikhlas. Kemudian tidak pernah merasakan dipaksa ya. Misalnya namanya Tiara ya, disuruh ibunya cuci piring itu di belakang. Nah kalau adik-adik ikhlas itu mau ya, ketika disuruh orang tuanya, ya siap bu, siap laksanakan bu. Nah itu berarti tidak dipaksa. Tapi kalau misalnya disuruh ibunya, Tiara itu dicuci ya. Nah terus si Tiara jawab, aduh mak, nanti ini Tiara masih HP-an, masih capek. Nah itu ya, akhirnya merasa dipaksa. Nah itu perbuatan seperti itu nggak boleh. Jadi kita harus ikhlas semuanya, apapun perintah dari orang tua kita ya, itu segera dilaksanakan tanpa merasa dipaksa. Kemudian berbuat sepenuh hati. Nah ini penting ya. Jadi adik-adik harus berbuat dengan sepenuh hati. Itu
tanpa ada imbalan, tanpa ada paksaan. Ya pokoknya seneng aja kalau kemudian adik-adik itu disuruh itu ya. Jadi tidak ada yang namanya grundel kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, intinya nggak ada yang sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Jadi kita harus berbuat dengan sepenuh hati. Yang terakhir yaitu manfaat ikhlas. Pertama, disayang Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya. Jadi udah rumus, kalau kita ikhlas dalam berbuat segala sesuatu itu jelas disayang Allah. Kemudian kita selalu diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita tidak perlu merasa risau atau kemudian takut, dan selalu tenang hidupnya. Kemudian selanjutnya hidupnya dimudahkan ya. Jadi kalau kita selalu ikhlas dan selalu istiqomah itu selalu terus menerus. Jika kita ikhlas sampai nanti kita muda, sampai adik-adik muda atau sampai tua ya, itu untuk dalam kesehariannya itu selalu dimudahkan ya. Kita ingin apa, kita selalu dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita ingin bercita-cita apa, itu akan dimudahkan oleh Allah kalau kita ikhlas. Kemudian hidupnya menjadi tenang ya. Jadi kalau adik-adik ikhlas itu selalu hidupnya itu selalu tentram, kemudian tenang, ayem, adem itu ya. Kemudian semangat berbuat baik itu sangat tinggi ya kalau adik-adik ikhlas. Jadi karena adik-adik selalu berprinsip bahwa kita itu berbuat atau melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga selalu semangat. Kemudian selalu semangat belajar. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya adik-adik malam minggu ya, malam minggu kan, terus kemudian minggunya kan libur. Nah biasanya kan orang tua nggak nyuruh kita belajar ya kalau malam minggu. Nah karena adik-adik memang selalu ikhlas dalam belajarnya, malam minggu pun belajar gitu loh. Bahkan termasuk nggak ada PR, karena dalam prinsip adik-adik itu selalu semangat tanpa disuruh belajarnya. Itu luar biasa sekali. Dan Pak Guru acungi 2 jempol tangan Pak Guru ya. Nah kemudian temannya menjadi banyak, ini jelas ya. Jadi kalau adik-adik selalu misalnya sama teman-teman sekelas atau kakak kelasnya atau adik kelasnya ya, kalau kemudian adik-adik selalu ikhlas, nggak suka pamer, nggak suka sombong, kemudian suka membantu temennya ya, otomatis temennya menjadi banyak kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.